Halo, apa kabarmu Sobat Cemi? Sambil nikmati kopi, mari kita belajar kimia. Pernahkah kalian berpikir, mengapa air bisa menguap? Karena suhunya naik? Ya benar, tetapi mengapa kenaikan suhu menyebabkan terbentuknya uap? Dan mengapa alkohol tidak perlu dipanaskan untuk menjadi uap, sedang air harus dipanaskan dulu? Baik, mari kita pahami tentang masalah ini. Untuk itu, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan tekanan uap. Karena tekanan uaplah yang menjadi alasan mengapa zat cair tidak dapat spontan jadi gas. Apa itu tekanan uap? Tekanan uap adalah tekanan yang dihasilkan oleh uap suatu zat di atas permukaan cairan dalam kondisi kesetimbangan. Ini merupakan ukuran seberapa banyak molekul zat tersebut menguap dari cairan ke fase gas. Semakin tinggi tekanan uap, semakin mudah zat tersebut menguap. Tekanan uap dipengaruhi oleh suhu dan sifat zat tersebut. Pada suhu yang lebih tinggi, tekanan uap biasanya meningkat karena lebih banyak molekul yang memiliki energi cukup untuk menguap. Jadi menaikkan suhu zat cair berarti juga menaikkan energi molekulnya, sehingga molekul memiliki energi melampaui syarat baginya untuk berubah menjadi uap, atau melampaui tekanan uap jenuhnya. Raoult menyatakan bahwa melarutkan zat terlarut memiliki dampak, yakni turunnya tekanan uap dari pelarut. Hukum Raoult tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta P adalah penurunan tekanan uap larutan, XT adalah fraksi mol zat terlarut, dan B0 adalah tekanan uap jenuh pelarut. Baiklah, supaya lebih jelas, mari simak pembahasan soal-soal berikut ini. Perhatikan pembahasan soal berikut ini. 45 gram glukosa dilarutkan dalam 90 gram air. Kita diminta untuk menentukan penurunan tekanan uap larutan. Jika tekanan uap air pada suhu itu 18 mm Hg. Mari kita selesaikan. Apa yang diketahui dalam soal ini? Yang ditanyakan delta P. Langkah pertama, kita tentukan mol masing-masing komponen larutan. Kita mulai dari mol glukosa. Lanjut ke mol air. Berikutnya, kita tentukan mol totalnya. Setelah itu, kita tentukan fraksi mol glukosa. Baru kita masukkan fraksi mol glukosa itu ke dalam rumus penentuan delta P. Dan kesimpulannya, penurunan tekanan uap larutan adalah 0,0864 mm Hg. Bagaimana? Sudah paham dengan konsep tekanan uap? Jika belum paham, simak pembahasan soal berikutnya. Yang terpenting diingat, penambahan zat terlarut mengakibatkan penurunan tekanan uap larutan. Mari simak pembahasan soal berikutnya. Perhatikan pembahasan soal berikut ini. Tekanan uap jenuh air pada suhu 28 derajat Celcius adalah 100 mm Hg. Bila 30 gram urea yang massa molekul relatifnya 60 dilarutkan dalam 2 mol air, maka tekanan uap larutannya adalah. Mari kita analisa soal ini. Apa saja yang telah diketahui? Dan yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan. Mari kita selesaikan. Tekanan uap adalah hasil kali fraksi mol pelarut dengan tekanan uap jenuhnya. Langkah pertama, kita tentukan mol urea. Selanjutnya, kita tentukan mol totalnya. Kemudian, fraksi mol air ditentukan. Dengan rumus tekanan larutan, kita masukkan nilai fraksi mol airnya. Maka ditemukanlah nilai tekanan larutannya, yaitu 80 mm Hg. Bagaimana? Sudah paham? Tenang, masih ada pembahasan soal lagi. Perhatikan pembahasan soal
Berikut ini. Tekanan uap air pada 100 derajat Celcius adalah 760 mm Hg. Berapa tekanan uap larutan 10% glukosa pada suhu tersebut? Mari kita analisa soal ini. Apa saja yang telah diketahui? Dimisalkan berat larutan adalah 100 gram. Mari tentukan mol airnya. Lanjut ke mol glukosa. Kemudian tentukan mol totalnya. Untuk menentukan tekanan uap larutan, kita harus menentukan fraksi mol pelarutnya, yaitu air. Dan fraksi mol airnya adalah 0,99. Berikutnya kita masukkan nilai fraksi mol ini ke dalam rumus tekanan uap larutan. Jadi tekanan uap larutan MIA adalah 752,4 mm Hg. Selanjutnya, Cemi akan mengunggah pembahasan soal di video short. Terus ikuti channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.